Bab 201, Alokasi. Diunggah oleh Baca Suara. Kastil muncul di atas langit berwarna abu-abu pekat. Hujan belum terbentuk di dalam awan tebal, tapi aku bisa merasakan kelembaban di kulit dan pakaianku dan mana air yang lebat di sekitarku saat aku mendekati pangkalan struktur terbang. Para prajurit di atas tunggangan yang menjaga benteng terapung berkumpul di sekitar saya. Jenderal Arthur, mereka memberi hormat secara serentak sebelum membuat jalur di langit menuju dermaga pendaratan. Aku mengerahkan anggukan singkat ke regu sebelum mendarat, mengambil pandangan terakhir kembali ke arah tembok ketika gerbang ditutup. Para pekerja yang bertugas menjaga dok dan semua artefak di tempatnya agar tetap berfungsi dan diamankan dengan baik dalam pertahanan menghentikan apa yang mereka lakukan dan segera bergegas menghampiriku untuk memberi hormat. Lanjutkan dengan apa yang kamu lakukan, kataku, mengusir mereka. Saya terus berjalan, pakaian dan rambut saya meneteskan air dari awan sampai saya melihat dua gadis yang akrab yang usianya sudah dekat. Sebuah senyuman menarik bibirku untuk melihat mereka. Ellie berdiri tegak dengan mata berwarna coklat menyala dengan percaya diri. Rambutnya yang abu kecoklatan yang mengalir melewati bahunya adalah pengingat yang menyakitkan tentang ayah kami, yang baru saja kutemui dan berdebat sengit dengannya. Berdiri di sebelah kakak saya adalah seorang gadis yang lebih unik. Dia tampak sedikit lebih muda dari Ellie, tetapi mata kuningnya yang berkilau memancarkan rasa kedewasaan. Tirai rambut gandum pucat menutupi sosok rampingnya yang diselubungi gaun hitam yang bersinar seperti obsidian halus. Menyesuaikan pakaiannya adalah dua tanduk bergerigi yang menjorok keluar dari sisi kepalanya yang kecil. Yang membuatnya unik bukanlah fakta bahwa ia memiliki tanduk, tetapi fakta bahwa ia sebenarnya adalah Asura, naga, dan, yang paling penting, ikatan saya. Adikku melambai sebelum berlari dengan gembira ke arahku dengan Sylvie di belakangnya. Ikatan saya mengambil langkah ragu-ragu, tetapi gerakannya menjadi lebih cair dalam beberapa hari sejak kami berpisah. Selamat datang kembali, sapa adikku. Melihat bagaimana seluruh tubuhmu basah kuyup, mari kita berpura-pura seperti kita berpelukan. Aku bukan orang yang berpura-pura, kataku dengan licik sebelum menarik adikku ke dalam pelukanku. Gah, saya baru saja mandi, dia memprotes, berjuang dari genggaman saya. Setelah merendam adik perempuan saya ke tingkat yang memuaskan, saya membiarkannya pergi dan beralih ke ikatan saya. Aku mengacak-acak rambutnya yang ringan, yang terasa hampir tajam saat disentuh. Aku mengerti bahwa nagaku yang menakutkan sedang tumbuh menjadi gadis muda yang sehat. Terlepas dari lelucon bercanda saya, mata besar Sylvie hanya menyipit saat dia memandang saya dengan khawatir. Kami akan membicarakannya nanti, saya mengirimnya, mengutuk ketidaknyamanan tautan telepati kami di kali. Ikatanku mendesah dan menepuk lenganku. Selamat datang kembali. Senang bisa kembali, kataku pada mereka berdua. Jadi bagaimana misimu? Saya ingin mendengar semua tentang itu, kakak saya bertanya, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Ketika Ellie meningkatkan keterampilannya dalam sihir dan memanah, aku bisa mengatakan bahwa dia semakin merindukan untuk keluar di lapangan untuk membuktikan dirinya. Aku akan menceritakan semuanya padamu nanti, aku berjanji. Tapi pertama-tama, aku harus melapor ke Dewan. Setelah menyulap gelombang panas sederhana untuk mengeringkan diri, kami bertiga meninggalkan ruangan yang penuh sesak yang menjadi sunyi senyap karena kehadiran saya. Begitu kami melangkah keluar, aku hampir bisa merasakan para pekerja santai ketika mereka mulai mengambil di mana mereka tinggalkan. Aku masuk ke tahap merah muda saat kamu pergi, adikku menyatakan dengan bangga. Itu, dan karena regimen latihan harianku dengan Bu, mungkin membuatku penyihir yang cukup kompeten untuk usiaku. Bahkan Komandan Virion memuji keterampilan saya, mengatakan bahwa saya bahkan mungkin bisa melewatkan pelatihan wajib bagi para prajurit. Petik 2. Setiap kali saudari saya menunjukkan antusiasmenya untuk bergabung dengan barisan tentara, saya langsung merasa ingin mencegatnya. Namun, kali ini, saya memberinya senyum ramah dan mengangguk, respons paling mendukung yang bisa saya berikan. Sementara itu, ikatan saya berjalan diam-diam di samping saya, konsentrasinya masih pada tindakan berjalan secara bipedal. Aku bisa merasakan mana yang praktis keluar dari tubuhnya yang kecil saat dia menggunakan sihir sebagai tongkat penyangga sampai dia memiliki kendali penuh atas tubuhnya. Tetap saja, penyesuaian diri Sylvie terhadap wujud manusianya telah meningkat pesat sejak terakhir kali aku melihatnya, yang hanya beberapa hari sebelumnya. Saya tahu dia melakukan yang terbaik sehingga dia bisa bergabung dengan saya dalam misi sesegera mungkin. Kau tahu, Putri Katin juga sangat membantu. Dia telah berdebat denganku dan membantuku dengan seluk-beluk manipulasi mana, kakakku mengobrol, melompat maju dan berjalan mundur menghadapku ketika dia berbicara. Oh benarkah? Kamu tahu aku selalu bisa membantu mengajarkan sihir saat aku bebas, jawabku. Lagi pula aku adalah seorang profesor resmi di Akademi Sirus. Untuk seperti, 1 semester, kakakku melaporkan dengan seringai. Aku melambaikan komentar sinisnya pergi. Seorang profesor adalah seorang profesor. Terima kasih atas tawarannya, tapi aku merasa belajar darimu hanya akan membuatku kecil hati, dia terkekeh. Apa? Aku berseru, terkejut. Mengapa kamu berkecil hati? Aku tahu kita terpisah 5 tahun, tetapi kita masih memiliki darah yang sama, jawabnya, berbalik, jadi punggungnya ada padaku saat dia berjalan dengan benar. Melihat bagaimana kamu sudah menjadi penyihir inti putih di atas menjadi elemen kuadra,
aku mungkin akan mulai membandingkan diriku denganmu setiap kali kamu mengajariku sihir. Sikap riang gembira kakakku berkurang dan aku mendapati diriku menatap Sylvie dengan harapan dia punya cara untuk menyelesaikan kekacauan yang baru saja kubuat. Ikatan saya mengangkat alis pada saya sebelum berjalan untuk menyamakan kecepatan dengan kakak saya. Sylvie menepuk bahu Ellie. Tidak masalah. Bakat saudaramu dianggap anomali bahkan di kalangan Asura. Jangan membandingkan dirimu dengan orang aneh seperti dia. Petik 2. Aku menggaruk pipiku. Orang aneh agak banyak, bukan? Adikku menoleh ke belakang dengan seringai. Tidak, tidak, aku pikir, aneh, menggambarkanmu dengan sempurna dalam hal ini. Kami sampai di ruang pertemuan setelah berpisah sementara dengan saudara perempuan saya. Saya ingin waktu untuk berbicara lebih banyak dengan ikatan saya, tentang perubahan dalam tubuhnya sekarang setelah meterai itu rusak, tetapi beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Aku mengunci tatapan dengan dua penjaga yang berdiri di kedua sisi pintu masuk dan mereka, sebagai tanggapan, mengklik tumit mereka bersama dan memberi hormat pada kedatangan kami sebelum membiarkan kami masuk. Duduk langsung di depan pintu masuk adalah Firion, yang berbalik dengan bersemangat ke arah kami. Wajahnya bersinar ketika dia bangkit dari tempat duduknya. Arthur, kamu akhirnya tiba. Komandan, sapa saya, menjaga formalitas di depan umum. Sylvie memilih untuk sedikit mencelupkan kepalanya. Duduk, dia bergerak, memandang ke samping dengan senyum di wajahnya yang lapuk. Aku menoleh untuk melihat apa yang dia lihat untuk melihat anggota dewan yang lain dan satu wajah yang tidak kukira akan kulihat. Memutar-mutar janggutnya, tampak bosan di benaknya, adalah Bu Hendemok Lonwit, mantan guru sihir kurcaci saya. Ho, jika itu bukan tombak muda, dia menyapa dengan monoton. Aku melihat pertemuan telah membebani kamu, aku menjawab dengan senyum yang mencerminkan Firion. Iklan. Pantatku tidak pernah begitu sakit sejak hari-hari aku dicambuk oleh ibuku sebagai seorang anak, terangnya, meregangkan tubuhnya yang kekar. Saya tertawa dan mengalihkan perhatian saya ke anggota dewan lainnya. Ki, anggota dewan, aku menyapa dengan anggukan penuh hormat. Anggota dewan. Jenderal Arthur, jawab Priscilla Glider. Kamu datang pada waktu yang tepat. Ya, Blaine setuju. Kami masih memeriksa laporan Anda. Arthur, Alduin Eralit berseru, ekspresinya cerah. Duduklah, kalian berdua. Selamat datang kembali, Merial Eralit menimpali dengan senyum hangat, rasa bersyukur dalam suaranya. Terima kasih, jawab saya. Aku berjalan melewati mantan raja dan Ratu Elenoir, duduk bersama Sylvie di sebelah Bun. Firion duduk kembali dan menggulung-gulungan transmisi di depannya. Melihat para tombak lainnya sedang menjalankan misi, kita akan melanjutkan pertemuan itu. Tetapi sebelum kita mengatakan apapun, aku ingin Jenderal Arthur memberikan penjelasan lengkap tentang apa yang terjadi di perbatasan hutan Elsire. Setelah menyesap segelas air di depan tempat duduk saya menjelaskan semua yang telah terjadi, tidak meninggalkan apapun dari interogasi penyihir Alakrian. Butuh waktu 1 jam lebih baik untuk mendapatkan sisa dewan, dan ikatan saya, up to date tentang apa yang telah terjadi. Sepertinya kita telah meremehkan tingkat kemampuan penyihir Alakrian, jawab Firion serius. Meremehkan. Blaine mengerutkan alisnya dengan bingung. Jika ada, mengetahui bahwa bajingan Alakrian itu sangat terbatas dan terspesialisasi dalam sihir mereka membuatku berpikir kita telah melebih-lebihkan mereka. Aku harus setuju dengan anggota Dewan Blaine yang satu ini, tambah Alduin. Aku pikir ini adalah kelemahan yang jelas untuk taktik bertarung mereka. Kurasa itu tidak sesederhana itu, bantah Bun, sambil menggosok janggutnya. Jika kita melihatnya di permukaan, spesialisasi mereka dapat dilihat sebagai kelemahan, Firion setuju. Tapi dari apa yang ditemukan Jenderal Arthur, metode mereka untuk membangkitkan dan melatih sihir kepada orang-orang mereka tampaknya jauh lebih maju daripada cara di Caten sendiri. Bagaimana? Merial bertanya dengan rasa ingin tahu. Bun berbicara lagi, sedikit kegembiraan di wajahnya. Ini aku hanya berspekulasi pada titik ini, tetapi dengan sistem tanda dan puncak dan yang tidak, para penyihir Alakrian tampaknya sangat fokus pada mantra dan perubahan serta evolusinya. Itu berarti, sementara para penyihir di Caten fokus pada berbagai mantra dari elemen yang dikaitkan, atau elemen-elemen, dia memandang ke arahku, para penyihir Alakrian ini menghabiskan hidup mereka mengasah mantra tunggal dan membangun hanya itu. Petik 2. Apa yang Penatua Bun katakan menambah apa yang saya lihat di lapangan, saya menambahkan. Salah satu, penyerang, yang aku lawan, hanya menggunakan satu mantra, tapi dari waktu para pemain hingga keawetan dan potensi sihir dalam pertempuran, aku telah salah mengiranya sebagai penyihir di sekitar tingkat inti kuning. Dan fakta bahwa penyihir khusus ini bekerja dalam tim kecil yang meniadakan kelemahan mereka, saya katakan bahwa hanya penyihir veteran kami yang memiliki inti kuning muda dan lebih tinggi yang benar-benar dapat mengeksploitasi keterbatasan mereka. Petik 2. Duel adalah satu hal, di garis depan perang, penyihir serbaguna tidak berguna seperti prajurit khusus yang sangat pandai dalam satu hal, Bun menyimpulkan dengan muram. Sepertinya kita harus mengirim informasi ini ke semua kapten serta guild dan akademi militer sehingga mereka dapat mengembangkan cara yang lebih baik untuk melawan penyihir khusus ini, gerutu Blaine dengan frustrasi. Aku berhenti di dekat dinding dan memberitahu para kapten di sana, aku memberitahu.
Baik, sekarang mari kita bahas rencana tentang cara terbaik menyebarkan kekuatan kita, kata Firion. Aku awalnya ingin berdiskusi dengan Lord Aldir tentang ini, tetapi mengingat dia dan para asura lainnya telah berhenti berhubungan dengan kita harus keluar sendiri untuk saat ini. Penyebutan Aldir dan para asura membawa sentakan tajam ke dadaku dan aku ingin berbicara tentang apa yang dikatakan Agrona kepadaku saat itu juga, tetapi aku menahan lidahku. Diskusi ini tidak akan jauh jika saya mengatakannya sekarang, saya pikir. Akhirnya kau harus memberitahu semua orang, Sylvie mengirim kembali sebelum dia berhenti. Tapi mungkin begitu diskusi selesai. Sesuai dengan harapan saya, bahkan tanpa menjatuhkan bom, para dewa tidak lagi bersama kita. Pertemuan itu segera berubah menjadi perdebatan besar ketika para anggota dewan berargumentasi satu sama lain di mana untuk paling dibentengi dengan tentara dan penyihir. Masalah utamanya adalah terlalu banyak tanah yang harus ditutup. Apa yang Agrona dan Alakrian lakukan dengan baik, seperti yang saya benci untuk akui, adalah menjaga tujuan mereka hampir tak terbaca. Dari pertempuran sejauh ini, kami tahu bahwa Alakrians menghabiskan cukup banyak sumber daya untuk menembus tembok sehingga binatang buas yang berkuasa akan bebas berkuasa atas perbatasan timur Sapin. Para Alakrian juga telah dapat memanfaatkan beberapa terowongan di kerajaan Darf untuk mengangkut pasukan mereka dari pantai selatan sepanjang jalan di dekat perbatasan Darf dan Sapin. Dari apa yang Bun katakan kepada kami, tampaknya ada faksi kurcaci radikal yang begitu tidak puas dengan posisi dan kehidupan mereka di Dicaten sehingga mereka benar-benar ingin Alakrian mengambil alih untuk mendapatkan keuntungan. Bun memperjelas bahwa dia dan para loyalisnya bertanggung jawab dalam memberantas kelompok ini sesegera mungkin. Seolah-olah itu tidak cukup, masih ada kapal-kapal Alakrian yang terlihat di sepanjang pantai barat yang memaksa kota-kota pesisir seperti Telmore, Etistin dan Maibur untuk membangun pertahanan tidak hanya di sisi timur, kalau tembok tidak tahan, tetapi perbatasan barat mereka juga. Dewan telah menyimpulkan bahwa beban serangan Alakrian akan dikhususkan untuk Sapin, tetapi dua misi terakhir saya membuktikan sebaliknya. Kota-kota di utara seperti Ashbar, yang memiliki akses tercepat ke Grand Mountains dan ke kota-kota utama Elenoir di dalam hutan Elsire, memiliki Alakrians yang tersembunyi di dalamnya. Kami berpikir bahwa tujuan mereka adalah berbaris ke selatan dan bergabung dengan sekutu mereka yang datang dari pantai barat, tetapi dengan serangan terakhir yang diarahkan ke wilayah Elf yang datang dari Bis Glades, pasukan Alakrian di utara sebenarnya bisa saja mengarah ke timur menuju Elenoir. Perhatian utama Alduin dan Merial adalah untuk kerajaan mereka, sementara Blind dan Priscilla berargumen menentang pengiriman pasukan ke Elenoir dan menyebarkan lebih tipis pasukan yang sudah kekurangan yang ditempatkan di sekitar Sapin. Dan dengan Bun dan banyak penyihir kerdil yang berfokus pada perselisihan sipil mereka sendiri dengan kaum radikal yang berusaha membantu kaum Alakrian, perdebatan itu tidak berhasil. Sepanjang perdebatan, aku bisa mengatakan Firion berusaha menjadi diplomat dan tetap netral. Dia diam sepanjang seluruh pertemuan yang membawa kami sampai malam, hanya menimbang-nimbang dalam pikirannya tentang skenario tertentu yang bisa terjadi. Inilah sebabnya aku ingin menunggu sampai Lord Aldir ada di sini. Blind mendengus frustrasi. Dia akan tahu bahwa menyebarkan pasukan kita bahkan lebih tipis daripada yang sudah ada sekarang. Komandan Firion, Anda menyebutkan bahwa Penatua Camus telah kembali ke Elenoir setelah pelatihan saya dengannya berakhir, kataku, mengabaikan mantan Raja Sapin. Ya, gulungan transmisi terakhirnya membawanya di kota utara Asifin. Apakah dia tahu tentang serangan yang pecah di selatan? Dia dibuat sadar, tentu saja, katanya, memahami kemana aku pergi. Mungkin itu akan menjadi kepentingannya dan yang terbaik bagi kita jika dia membantu mensurvei selatan untuk setiap gerakan yang mencurigakan. Hutan Elsire membentang ratusan mil. Tidak peduli seberapa kuat Penatua Camus, dia hanya satu orang, bantah Merial. Dan Jenderal Aya, tambah Firion, menoleh ke Blind dan Priscilla. Dengan kedua tombakmu dan juga Jenderal Mika yang sebagian besar ada di Sapin, bisa diterima kalau aku menyimpan tombak di Elenoir, kan? Dia bisa ditarik jika benar-benar diperlukan dan kita masih memiliki Jenderal Arthur. Petik 2. Blind tampak seperti hendak mengatakan sesuatu, tetapi Priscilla turun tangan. Tidak apa-apa. Itu harus dilakukan sebagai solusi sementara, Alduin menekankan setelah Firion mengalihkan pandangannya ke arahnya dan istrinya. Jika serangan meningkat ke arah Elenoir, kita harus mengirim pasukan yang mampu menavigasi melalui hutan kembali untuk bertahan. Jangan tutupi itu. Katakan saja Anda akan mengambil elf kembali karena membela Elenoir lebih penting daripada membela semua Dicaten, balas Blind. Cukup, bentak Firion, menembak tajam ke arah kedua belah pihak. Jika itu saja, kita akan mengakhiri pertemuan dia. Sebenarnya, selaku, mengumpulkan pandangan semua orang di ruangan itu. Kami memiliki satu topik lagi dalam agenda yang saya rasa harus kami selesaikan secepat mungkin. Firion mengangkat alis sementara yang lain menatapku dengan ekspresi penasaran yang sama. Oh, dan apa itu? Aku menatap Sylvie untuk terakhir kalinya dan dia bertemu tatapanku dengan ekspresi tegas. Sambil menghela nafas panjang, saya mulai, ini tentang tidak adanya Aldir dan para Asura.